Pak Kades ini sudah menikah? Nah, ini yang belum. Belum. Ini yang belum ditunaikan. Jadi belum ada lah sebutan Bu Kades ini ya. Belum ada. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channelnya Pare TV. Oke, kali ini kita ingin membahas ataupun kali ini kita mendatangi narasumber-narasumber yang lagi viral. Siapakah sosok narasumber yang lagi viral itu? Beliau ini adalah kepala desa di suatu desa di Kecamatan Hamparan Perak. Desanya Desa Sela Muda, dan beliau ini diklaim sebagai kepala desa termuda se-Indonesia. Kalau begitu, biar tidak penasaran, kita sapa dan nanti kita persilakan beliau ini perkenalkan diri. Selamat sore, Abang Dah, ataupun Pak Kades. sore, Pak. Sore. Siap. Jadi kita manggil nih Pak Kades saja ya. Siap. Siap, Pak Kades. Siap. Tolong jelaskanlah Pak Kades, perkenalkan diri biar lebih lengkap, lebih rinci. Kita langsung saja Pak Kades yang menjelaskan profil Pak Kades. Silakan Pak Kades. Boleh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Desa Sela Muda Abdul Haris, masih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lahir 1996. Kalau kita buka tanggal kan bahaya. Oke, lahir 96, berarti 26. 26. Oke, klaim siapa yang ada di pemerintah atau pada cek Kades termuda, apakah beliau atau tidak? Tapi nampaknya setahu saya sih 26 itu paling termuda nih Pak Kades. Iya. Waktu dilantik 25. Waktu dilantik 25 ya? 25. Jadi sudah menyerahkan Kades ini sudah berapa bulan? Memegang dari bulan 5 sampai November, berkisaran 5 atau 6 bulan ya. 5 atau 6 bulan ya. Gimana perasaan sebagai Kades termuda ataupun menjadi Kades lah 6 bulan ini? Yang pertama pasti ada pro dan kontra. Yang awalnya kita berpikir sebagai kepala desa, wah ini enak, muda, selaku pemimpin, dihormati dan lain sebagainya. Terkadang ya kita melayani masyarakat tidak cocok di hati masyarakat, kita juga dicerca oleh kritikan. Tapi bagaimanapun ceritanya, saya pesankan kepada perangkat saya bahwasanya jadikan kritik ini untuk melangkah lebih baik. Membangun. Jadi Pak Kades, kita ngobrol-ngobrol dikit lah. Biasanya kan di usia-usia belia, di usia-usia 26 atau 20 sampai 30 kan nggak kepikiran sih. Ataupun tidak ada secerca apalah. Jadi Pak Aro ini sama mungkin rekan-rekan lain penasaran gimana sih? Apa sih yang kenapa berpikiran menjadi Kades? Dan gimana sih strategi kok bisa memenangkan memenangkan piala Kades ini? Bisa sedikit Pak Kades? Boleh. Awalnya saya itu aktif lah beberapa bidang kegiatan sosial. Ya. Di masjid, di beberapa kegiatan masyarakat, di beberapa kegiatan kecamatan. Saya menilai bahwasanya desa ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka disitulah teman-teman lainnya, khususnya pemuda, mendorong saya agar saya ini mencalonkan diri untuk pemilihan kepala desa di 2022. Dari dasar itu kami kaula pemuda berpikir
Kalau tidak kita yang berpikir untuk desa, siapa lagi? Apakah desa ini mau kita tonton? Apakah desa ini mau kita majukan ke depannya? Maka kaum-kaum pemuda bersama saya merapatkan barisan, kami selalu mensosialisasikan bahwasanya sialang muda ini kepala desanya ke depan harus yang mampu. Mampu dalam pikiran, mampu dalam waktu, mampu dalam materi. Itu dasar pikiran pertama. Selanjutnya strategi, ini memang banyak. Iya. Yang pertama, banyak juga tolakan-tolakan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di desa ini. Dengan alasan? Dengan alasan, masa usia muda mau memimpin kita? Bagaimana kan begitu? Apakah dia punya pola pikir yang seperti kita, selaku orang tua? Tapi itulah tantangan bagi kami, kaula muda, khususnya saya. Selanjutnya itu di masa-masa perkenalan diri atau mengenalkan diri ke kalangan masyarakat, bagaimanalah kita membangun sopan dan santun, berdiskusi, berkomunikasi dengan baik, sehingga akhirnya di 18 April terpilihlah dengan suara terbanyak, mengalahkan lawan-lawan yang lain, tokoh-tokoh lain, ada tokoh masyarakat dan incumbent. Nah, itulah alur ceritanya. Strateginya tak lain tak bukan sentuhlah hati masyarakat dengan sebaik-baiknya. Keren. Jadi kemarin tuh ada berapa calon, Pak Kades? Pertama bakal calon tuh ada 6 yang mendaftarkan diri di 6. panitia desa. Namun secara peraturan dan perundang-undangan itu kan tidak diperbolehkan, maka kita ikut seleksi di kabupaten. Nah, tepatnya di Kuala Namu ada salah satu hotel, kita seleksi di situ, diambillah 5 yang terbaik dari 5. hasil administrasi, ujian, dan wawancara. Satu tersingkir. 1 tersingkir, 5 lah maju. 5 maju ya. 5 maju. Oke lah. Keraguan dari masyarakat dan suara dari kaula muda, kaum milenial, ini yang mendukung atau mensupport Pak Kades menjadi Kades. Siap. Jadi Pak Kades, karena tadi menyinggung orang tua pun masih meragukan dengan suara tadi, boleh nggak kami mengetahui apa sih program-program Pak Kades untuk kedepannya untuk masyarakat, biar sama dengan tanggapannya yang selama ini kan masih simpang siur, meragukan kinerja dari seorang pemuda dengan jabatan Kades. Ya. Kami di pemerintah desa Sialang Muda, saya sama rekan-rekan perangkat desa membuat tagline. Tagline itu Sialang Muda berbenah, beragama, berbudaya dan berkah. Nah, beragama bagaimana program ke depan ini kami itu harus mengaktifkan kembali maghrib mengaji, mengenalkan kepada generasi-generasi yang akan datang bagaimana agama itu sangat penting di dalam kehidupan. Selanjutnya berbudaya. Berbudaya ini setiap daerah itu pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beda-beda setiap daerah. Maka budaya khusus Sialang Muda Melayu harus kita tingkatkan. Selanjutnya ketika sudah beragama, berbudaya, insya Allah desa ini akan berkah. Banyak program, kami pun sudah melaksanakan beberapa diskusi dengan instansi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat sudah kami koordinasikan untuk membangun desa ini lebih baik ke depan. Sepakat. Karena memang sih Pak Kades, dengan akhir-akhir ini banyak kenakalan remaja, tawuran, geng motor. Itu memang nggak dilandasi dengan agama atau apa. Tapi ini Sialang Muda Melayu ya. Melayu. Iyalah, memang budayanya, agamanya lebih kuat. Iya, mayoritas Melayu. Jadi Pak Kades ini sudah menikah? Ini yang belum. Belum. Ini yang belum ditunaikan. Jadi belum ada lah sebutan Bu Kades nih ya. Belum ada. Pokoknya sekecamatan Ampera ada 20 desa. Asal kita kumpul atau arisan, saya tidak punya pasangan. Nggak punya pasangan. Nggak punya pasangan. Jadi teringatnya Pak Kades. Ya. Di suatu desa itu kan ada namanya
program PPK ya, PKK ya, PKK. PKK. Dan itu setahu kami ataupun setahu saya tuh kan yang memimpin tuh Ibu Kades. Iya, seharusnya. Nah, itu gimana tuh di sini? Nah itu, saya pun udah dapat teguran dari Ibu Camat, Heeh. sampai Ibu Wakil Bupati, Iya. Ibu Bupati. Kayak tadi rapat kan, kita ditegur juga, mana pasangan, gimana PKK-nya. Karena PKK itu salah satu program yang kuat di pemerintah desa. Heeh. Jadi saat ini saya pun nggak ambil pusing lah kan. Heeh. Ya kita lakukan musyawarah, lalu kita penunjukan. Dan sekarang udah diisi lah PKK-nya, tapi pasangan belum. Berarti kan secara tidak langsung menyupport biar agar menikah. Iya, Iya kan? iya, iya, Iya kan? itulah pesan yang disampaikan Ibu Camat dan lain sebagainya. Jadi caranya kepala desa untuk mengisi program PKK tadi itu menunjukkan langsung Iya, untuk kita sementara. musyawarah dengan ibu-ibu PKK yang ada di desa. Hmm. Selanjutnya hasil musyawarah itu terpilih lah atau kita tunjuk lah salah satu untuk sebagai ibu ketua PKK Ibu desa. ketua Ya, PKK ya. bukan ibu kades. Bukan ibu kades ya. Bukan. Jadi belum, walaupun dia udah ibu PKK, nggak layak lah disebut sama ibu kades ya. Belum, belum. Nah, seharusnya itu kan misal di ataunya istri saya lah Iya. gitu kan. Harusnya disebutnya selanjutnya kita sambut begitu Iya. kan Ibu Ketua PKK PKK. Desa Selang Muda, Nyonya. Ini ada nama saya di belakang, ini enggak. Enggak ya. Ini enggak. Desa-desa lain kan seperti itu. Harus ada nama pimpinan ataupun suaminya, ini enggak. Tetap nama dia sendiri. Karena dia bukan predikat Ibu Kades. Nggak ada so. Masih predikat Ibu PKK. Jadi apakah masih lama tuh program? Doa biar cepat. Jadi seiring jalan Pak Kades Haris ini sudah berjalan, gimana Pak Kades itu meredam masyarakat yang pro dan kontra? Kalau pro oke lah. Oke. Kalau kontra itu gimana menyikapinya? Kalau saya sampaikan kepada perangkat saya bahwa jadikan kritik untuk melangkah lebih baik. Itu satu. Keren. Itu satu. Yang selanjutnya, apapun itu kritiknya, kita harus berani membuka diri, kita harus diskusi, hingga mencari solusi, hingga kita nyaman dan tentram di desa ini. Itu. Maka, adapun yang kontra sama kita terima. Welcome. Nah, andaikan kita yang harus hadir, kita yang hadir. Kita terima aspirasinya, apa yang disampaikan kita dengar, lalu kita tindak lanjuti. Tidak bisa kita tindak lanjuti 1-2 hari, seminggu. Kalau tidak bisa sebulan. Itulah yang saya lakukan. Maka pro dan kontra itu biasa, namun bagaimana kita menyikapinya selaku pemimpin di desa. Yes. Boleh saya meminjam KTP, Pak Kades? Oh boleh. Kok nggak percaya saya nih, bahwasannya ini 26 tahun Iya. dengan cara berbicara yang wah bijaksana. Penasaran. KTP. 96. Is. Baru 26. 96 tahun iya. Iya, baru 26. Dilantik di 18 Mei, masih usia 25 tahun. Dilantik oleh Pak Bupati. Karena saya nggak menyangka nih Pak Kades. Iya. Bisa biasa 26 tahun tanpa ada pengalaman yang apa kan masih Iya. Masih apalagi, remaja ya. apalagi sekarang kan. Ya. Ini ke depan kita doakan kinerja di Kades besar, lancar, dan berhasil membangun desanya. Amin. Kita harapkan untuk pemimpin ke depannya, ya siapa yang nyangka kalau jadi bupati, Amin. jadi caleg. Kita lihat ke depannya apapun itu. Jadi kalau misalnya orang-orang mau mengkritik ataupun mau ngasih saran, gimana Pak Kades? Kita terbuka. Terbuka ya. Selagi itu kritik sehat, kita terbuka. Kita harus diskusi, mencarikan solusi. Ya. Siap. Jadi kalau misalnya ada nanti yang ngasih saran atau berprotes di kolom komentar channel Pak Roy, nanti kita sikapi Pak Kades ya. Kita sikapi. Oke Pak Kades, terima kasih waktu dan tempatnya sudah disediakan. Kita sekarang di Desa Selang Muda,
Jalan Kecamatan. Muda, Kecamatan Hamparan Perak. Terima kasih juga kepada kru-kru sama yang bekerja sama di podcast ini. Oke, kalau gitu kita undur diri dulu. Nanti next, apapun nanti program-program Kades ataupun nanti yang ada apa kita podcast balik. Oke, kalau begitu kita sudah dulu podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.